Masih semangat teman-teman? Yakin? Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan LDKS pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya saya sebagai moderator di sini dari materi teamwork akan membagi sesi materi ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama penyampaian materi dan sesi yang kedua sesi tanya jawab. Sekedar berkumpul, tapi kita akan membedah tuntas sebuah materi, yaitu teamwork. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Masyudi SPD SD, tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Juli 1984, alamat Sumber Jawa Kidul, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 0852 3391 3377. Riwayat pendidikan MI Fathul Ulum, MTS Salafiyah Safi'iyah Sukosewu, MAN 1 Bojonegoro, Universitas Terbuka. Moto hidup, jadilah manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Nama saya Juliana Mahdiadat Arina yang akan menemani perjalanan kalian selama 1 jam ke depan. Tentu saya di sini tidak sendiri. Di samping saya telah hadir sosok hebat di bidangnya. Beliau adalah Bapak Masyudi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa saya salam 2 kali? Sesuatu itu akan sesuai dengan apa yang kita berikan. Di awal saya salamnya kalem, apa yang didapatkan jawabannya? Kalem. Tapi ketika kita memberikan dengan semangat, apapun yang kita keluarkan dengan totalitas akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tepuk tangan untuk OSIS OSIM MTS. Ini yang MTS angkat tangan? Aliyah angkat tangan. Oke. Alhamdulillah saya bisa hadir di depan calon-calon pemimpin bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk calon-calon pemimpin bangsa. Yang tepuknya enggak semangat berarti cita-cita itu akan terkubur sia-sia. Kalau tepuknya semangat berarti akan segera tercapai. Tepuk tangan saya lagi. Puji syukur alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala waslimpah nikmat taufik dan hidayahnya. Hari ini sore ini kita masih diberikan panjang umur, sehat sehingga bisa melaksanakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Siap jadi seorang pemimpin? Siap jadi seorang pemimpin? Itulah calon-calon pemimpin yang luar biasa. Sehat semua? Yakin sehat? Tangan kanan diangkat. Kalau angkatnya telat, berarti semangatnya tidak ada. Angkat tangan. Oke. Lambaikan tangan. Turunkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren. Insya Allah ketika jenengan kalian jawab sholawat, insya Allah nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah melihat saya? Ada yang belum pernah melihat angkat tangan? Berarti tidur dong dari tadi. Sudah ya? Sudah pernah melihat saya ya? Sudah. Berarti yang belum melihat saya tidur dari tadi. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang teamwork. Apa itu teamwork? Tim, kerja sama tim. Sudah pernah kerja sama tim? Tahu sapu lidi? Pernah melihat sapu lidi?
Kalau satu batang digunakan untuk menyapu sampah, bisa enggak? Bisa. Harus bersatu agar itu mencapai cita-cita. Hari ini kalian adalah calon-calon pemimpin. Mulai OSIM ini, di OSIM itu kalian akan digembleng bagaimana menjadi seorang leader, pemimpin. Minimal bisa memimpin diri sendiri. Maka motto saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk pinter, gak penting. Ketika kepintarannya untuk dirinya sendiri, lebih baik bodoh tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain daripada pinter tapi malah memanfaatkan orang. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat angkat tangan kembali. Sudah? Silahkan berjabat tangan dengan samping kiri kanannya. Ayo. Terserah, bisa depan belakang, yang penting jabat tangan. Ayo jabat tangan kiri gitu ya. Ayo. Harus berjabat tangan, harus dapat pasangan. Enggak dapat pasangan? Oke, halo, kembali ke depan. Saya tidak hanya teamwork itu tidak diberikan dalam bentuk teori. Nah, teori biasa. Kalian sudah tahu teori-teori itu bisa kalian dapatkan di genggaman tangan. Sekarang apa tuh yang bisa dipelajari? Semua ada di kotak hitam yang kita punya, betul? Jadi dengan kalian tanya teamwork itu bagaimana, prosedurnya gimana, langkah-langkahnya gimana, ada. Tapi itu tidak menjamin kalian akan bisa menjadi tim yang kuat. Silakan jabat tangan kembali. Oke. Sebentar. Seorang pemimpin itu kerjanya cepat. Kalau tahu masalah, silakan jabat tangan. Kelengok. Itu pemimpin yang tidak cekatan. Silakan jabat tangan. Oke, hitungan ketiga silakan jabat tangan dengan orang lain. Halo. Saya amati 75% cara jabat tangannya salah. Ayo, jabat tangan tok jadi seorang pemimpin teamwork kayak jabat tangan mempersepsikan diri untuk jabat tangan dengan yang lain saja masih salah. Ingin tahu bagaimana jabat tangan yang baik? Ayo berdiri. Kan contoh. Nah, kalau hanya teori dah. Jabat tangan yang pertama. Ini genggam erat. Oke? Yang kedua pandang. Senyum. Kasihkan senyum terbaik untuk orang yang Anda jabat tangan. Oke? Yang ketiga, jangankan manusia, Allah saja suka dipuji, betul? Puji. Wih, keren hari ini, luar biasa. Harus itu. Oke, ntar 1, 2, 3 silakan jabat tangan. Oke, halo. Masih ada yang keliru. Ada yang mengecewakan pasangannya. Berjabat tangan ini, pelek ngerti koncone. Iya kan? Padahal yang kamu aja jabat tangan itu harus ada komunikasi batin. Jabat tangan kamu jabat tangan dengan ini tapi ngerti koncone gini. Itu menyepelekan, mengkhianati batinnya. Ayo jabat tangan dari hati ke hati. 1, 2, 3 dengan orang yang berbeda. Sudah berjabat tangan? Sudah. Saya nanti materi saya banyak gerak, tidak materi teamwork itu akan lebih mengena jika kita praktekkan. Ya. Mungkin di sekolah sampai di ceramah ya. Musuh saya kita perlu ceramah. Bedanya apa motivator ambek kiai ngono. Ya, harus ada bedanya. Oke, silakan angkat tangan kanan. Letakkan pada pundak tangan kanan sebelahnya, orang sebelahnya.
Sing kene gak nek pasangane bayangno sampai nenek kasangane. Ayo, kene, ayo. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke, tangan kanan pundaknya ya. Ayo ikuti kata-kata saya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar menjadi pemimpin hebat. Salah satu agar cepat itu kita harus saling mendoakan. Sepakat? Ciri-ciri orang yang berterima kasih ketika didoakan harus kembali mendoakan. Silakan tangan kirinya. Ayo hajur mengaku buat aku mang buat teblek ngoyo saya genten tak. Oke, ikuti saya kembali. Saudaraku, terima kasih atas doanya. Semoga kita sukses bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Iki umpomo sampean tak jelaskan pakai slide. Teamwork adalah ya turu kabeh. Maksudnya gak fokus. Maka harus bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu yang pertama itu harus tahu yang dipimpin. Bagaimana kita mengondisikan audien yang kita pimpin. Kerjasama itu harus, gak usah ditulis, gak penting. Gak penting. Kok iso dewi? Karena teamwork itu praktek, nah teori wis bisa dipelajari nanti. Oke. Silakan semua berdiri dulu. Semua berdiri sudah ya? Akan banyak moving tempat nanti. Silakan kalau memang nggak bisa geser tempat duduknya agak digeser enggak apa-apa. Karena nanti harus keluar dari tempat duduknya. Yo, saya ingin beda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya ceramah, saya tidak mau ceramah, gitu aja. Oke, sudah ya? Oke, hitungan 1, 2, 3, silakan berpasangan 2 orang. 1, 2, 3, bukan berjabat tangan, berhadapan-hadapan pasangan 2 orang. Berhadapan-hadapan 2 orang, sudah? Sudah? Oke, sudah berhadapan-hadapan semua? Hitungan 1, 2, 3 silakan berpasangan 2 orang dengan ganti orang. Silakan bisa keluar dari kursinya enggak apa-apa. Oke, sudah ya? Oke. Keluar dari kursinya enggak apa-apa. Pokoknya mau tak acak-acak ini. Materi kita tim. Kalau kita individu enggak bisa, kita harus tim. Oh, namanya teamwork. Sudah berhadapan-hadapan 2 orang? Sudah? Sudah. Oke. Silahkan sekarang ya, tangannya dibuat tangan kanan mengepal ke depan. Sudah? Terus orang sebelahnya di atasnya. Pernah main ontong-ontong golong? Pernah ya? Ayo dinaikkan. Oke, tangannya ayo tangannya dipasang dulu, belum saya suruh naik. Ini saya sebentar, ini saya baru 2 tim, 2 orang ini bisa jadi tim yang kompak atau tidak? Ini akan kelihatan. Bagaimana bisa OSIM ini kompak kalau 2 orang saja sudah bisa kompak? Tangannya dua-duanya. Oke, sudah ya. Di dunia ini kita kenal namanya bulan, pernah melihat bulan? Kapan kita bisa melihat bulan? Tempatnya di mana? Di langit atas ya berarti ya. Oke. Pernah melihat bumi? Kapan kita bisa melihat bumi? Pokoknya suatu saat bisa melihat bumi ya, tempat kita tinggal. Tempatnya bumi di mana? Di bawah. Berarti nanti kalau saya bilang bulan, berarti tangannya naik ke atas. 1. Enggak, gini. Yang paling bawah naik ke atas. Kompak enggak? 2 tim ini kompak enggak? Enggak usah banyak-banyak dulu. Jangan tim OSIS dulu, OSIM dulu. Tim 2 orang ini sudah kompak atau belum? Bulan. Urung.
Ayo to, ya to tangane dhewe. Ngono kok ape dadi pemimpin wong mimpin tangane dhewe loro bingung. Ayo. Bumi. Ayo turun bumi. Bumi. Ayo kok iso tangane loro karo ki piye to? Bumi. Bulan. Bumi. Bulan. Lah wis ning dhuwur kok ngarawan dhuwur iki kowe. Oke. Sudah ya? 2 orang. Hitungan 1 2 3 silakan berkumpul 3 orang. Sama, posisinya tetap sama tadi. Posisinya sama, ayo. Posisinya sama, ontong-ontong golong. Ayo 3 orang, kita coba 3 orang. Kalau 2 orang tadi selamat, 3 orang apakah selamat? Gak oleh, yuk gak oleh yang kene. Randu bola mana ayo. Leren dhisik. 3 sama ya. Oke, konsentrasi. Bulan. Sing tengah irung bagian 6. Wah, yang bagian dhewe. Sing geser yang mana paling? Inilah job desk-nya ketika berorganisasi. Jangan melaksanakan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Orang ketua OSIM kok lagake kaya ketua OSIM. Salah. Maka ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bulan. Aku deh. Bulan. Bumi. Piye to tangane dhewe iki gak iso iki. Bumi. Bulan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang masih bingung? Belum tak suruh duduk, jangan duduk. Belum tak suruh duduk. Hitungan 1 2 3 silakan berkumpul 40 jari. 40 jari. Leren ngitung jariku piro. 40 jari tangan, 40 jari tangan, 40 jari tangan. Ini loh ada 2 ini loh. Sudah? Belum dapat ini masih 4 oke. Yo berarti sesuai amal perbuatannya. Oke, halo. Silakan posisi kembali ontong-ontong golong. 4 loh ya. Sekarang 4 lebih susah lagi. Memimpin menjadi tim 4 orang itu lebih susah dari 2 orang. Telu dok, gak apa-apa, 3 gak apa-apa ya. Bukan semua. Buta. Gak ada. Konsentrasi instruksinya. Bumi. Bulan. Oke, tepuk tangan, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Halo. Siapa yang mau angkat tangan? Kalau tidak dilakukan bersama akan susah. Yang kedua mau jawab? Tidak kompak. Menjadi susah gerakannya tadi apa? Ayo. Kurangnya kerjasama. Ayo, yang lain? Kurangnya ketelitian. Yang lain? Ada satu yang paling pokok yang belum terjawab.
kurang komunikasi. Bagus. Yang lain ada satu lagi. Kurang fokus. Kurang konsentrasi. Ada yang lebih penting lagi, tidak melaksanakan sesuai dengan tupoksi. Itu yang paling penting. Jadi teamwork bisa jalan itu kalau semuanya berjalan sesuai dengan tupoksi. Tahu roda, tahu kendaraan mobil? Bisakah ketika semua menjadi kemudi? Tidak bisa. Harus ada yang rela jadi roda, ada rela jadi gas, rela jadi rem. Tadi tak lihat yang tengah itu belum bagiannya nih. Bulan buat mendur. Ada ndak? Enek sing bulan sing ngisor meneng lur lali nak aku kudu naik. Nah, itulah bagaimana kita menjadi tim yang solid. Lah kok semruntus kenapa? Berarti teamwork itu harus apa? Kuncinya apa teamwork? Kekompakan, kerjasama, bekerja sesuai dengan porsinya. Ini ketua OSIM-nya sudah ada ya? Ketua OSIM mana ketua OSIM? Oke, ini yang MA ya? Ini yang MTS. Sekretarisnya? Sekretaris yang MA, yang MTS. Bendaharanya? Bendahara MA, MTS. Oke. Wah, halo Wah. Wawa Rene Wawa. Para ketua di sini maju dulu. Dua-duanya dong ketua aja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ketua OSIM kita. Mana suaranya untuk OSIM MA? OSIM MTS. Ini dipilih hasil pilihan demokrasi ya. Gua duit piro. Lillahi ta'ala, keren. Kiat-kiatnya jadi pengurus OSIM, jadi ketua OSIM itu kemarin kampanye gimana kok sampai menjadi ketua OSIM? Ya. Apa kokon aku kepilih atau kok jajan kabeh tapi mboten piye? Seblak. Saya ketahu. Enggak. Siap jadi ketua. Yakin tak delok wajah-wajah ketua kita. Wah. Ketua, ini untuk yang lainnya juga. Suatu saat harus jadi ketua. Satu, ketika Anda jadi ketua, kuncinya satu yang pertama, percaya diri. Percaya diri menjadi ketua? Percaya diri kok. Ketua itu harus tegap, yakin, percaya diri. Lihat yang lain, saya adalah ketua. Nah ketuanya juga percaya diri. Bagaimana anak buahnya? Ayo, wah ketua, ayo keren. Tepuk tangan dong untuk ketua kita. Punya anak buah berapa? Kali hitung, piro jumlahnya? 19. Anak buah masih MTS? 19. MA? 18. 19. Yakin? Ini 20 saya. Yakin? Ceweknya berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11. Cowoknya berapa? 9. Tepuk tangan, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tugasnya apa ketua? Tugas ketua apa? Ayo dong ngomong. Kita ini belajar menjadi seorang pemimpin loh ya. Harus berani ngomong. Kita dilatih. Ada berapa puluh siswa? Kalian terpilih di sini untuk pendidikan latihan dasar kepemimpinan itu tidak semua siswa. Ini kesempatan emas bagi Anda untuk menjadi kader-kader pemimpin. Ayo, tugas ketua itu apa? Ngosak WC. Jadi ngosak WC jadi. Tugas ketua apa? Memimpin. Iya mesti ketua itu memimpin. Apa le? Kelas berapa? 8. Kelas 8. Tugas ketua apa? Mengatur jalannya organisasi. Mengatur jalannya organisasi. Umpama ketua tidak hadir, siapakah yang akan menggantikan ketua?
Wakil ketua, ada wakil ketua? Silakan maju wakil ketua. Ayo, wakil ketua. Oh, sayek. Keren nih wakil ketua kita. Manis senyum dong. Loh, ketua itu udah boleh walaupun wakil. Ini seandainya wakil ketua namanya siapa? Ilham, Pak. Ilham. Berarti wakilnya siapa? Ketuamu siapa? Ibnu Noval. Ibnu, panggilannya? Noval. Noval. Ilham wakilnya Noval. Kalau yang ini? Aal, Pak, namanya. Aal. Masuk Aal. Lah ngono lho Ali ngono. Kok Ali cuane Aal. Panggilannya Aal ya? Oke. Halo Aal. Komandanmu siapa? Ahmad Ivan Maulana. Panggilannya? Ivan. Andainya ini ada beda pendapat kamu dengan ketua. Ada beda pendapat kamu dengan ketua. Yang ngalah siapa? Kamu atau ketua? Tenan tora. Piye wah? Ngalah milih ndi? Oh, kabeh bener. Cuma kan punya pendapat dewi-dewi. Contoh, OSIM akan melaksanakan bakti sosial, Mbak. OSIM Aliyah akan melaksanakan bakti sosial. Usule ketua-ketua iki pembagian sembako. Lah iki usul pembersihan sampah di sepanjang jalan. Itu kan bagus semua. Kira-kira yang mana yang dipakai? Usulnya ketua atau usulnya wakil? Hah? Oke, tepuk tangan untuk wakil ketua. Silakan duduk. Oke, duduk. Wakil ketua kita. Diapakan? Dimusyawarahkan. Sudah pernah musyawarah? Hasilnya apa? Program kerja sudah punya? Dalam waktu terdekat OSIM MA mau apa? Mau Pak kemarin. Pondok Ramadan. Sing OSIM MTS sama? Program kerjanya Pondok Ramadan. Apa yang akan dilakukan ke Pondok Ramadan? Tahtimul Quran. Sudah diprogram berarti. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk OSIM. Oke. Berarti teamwork tadi, kembali kita ke teamwork karena saya harus mengupas teamworknya. Teamwork akan berjalan, ketua, ada sekretaris, ada bendahara, bekerja sesuai dengan tupoksi. Sekretaris gak usah merintah. Itu kapasitasnya ketua. Gak usah memutuskan, yang memutuskan adalah boleh usul, tapi jangan jadi ketua. Semua itu sudah ada tupoksinya. Itulah teamwork. Jadi bekerjanya harus sesuai dengan tupoksi. Tepuk tunggal. Tepuk satu. Kalau tepuk satu, prok yes, itu ya. Apa lagi? HP. Oh, dodolan HP nih guri. Murah-murah ya. HP-nya siapa? Silakan diangkat, enggak apa-apa, diangkat enggak apa-apa. Boleh kalau penting. Wali HP nih. Gak nih duit apa? HP-nya siapa? Oh, aduh HP kok wali gitu. Telepon atau WA? Telepon atau WA? Diangkat. Lho wong sing di HP ra bingung kok sing delok bingung gitu. Oke, yang lain tetap fokus. Apa tadi kuncinya teamwork? Kuncinya teamwork, kerjasama itu harus tim. Kuncinya
bekerja sesuai dengan tupoksi. Pojok bagian apa kamu? Bidang apa? Humas. Sudah melaksanakan apa humas? Selama ini yang sudah dilakukan apa humas? Pengecatan. Humas kok ngecat? Ngecat piye maksudnya? Ngecat WA? Hah? Atribut. Ini berarti humas. Ini gawenane humas. Layar. Piye to, Mas? Ora sandedeg. Bolone ndi humas? Nggih, mak ndi iki? Mak apa Mas, Mas? Bagian humas ya. Humas itu apa toh? Humas itu kepanjangannya apa? Hubungan masyarakat. Berarti komuni. Nah, itu tugasnya. Kamu bagian apa, Nduk? Pendidikan. Berarti ini kegiatanmu. LDK ini kegiatannya siapa? Ya OSIM. OSIM, tapi kan ada bidang yang nangani. Berarti kalau pendidikan termasuk LDK, termasuk mungkin ada pelatihan video, buat konten video dan seterusnya, video dokumentasi dan seterusnya, itu diklat. Ini bagian apa cah cilik? Ya? Apa KKLH? Menang. Cuk nangis tuh aku tuh. KKLH. Baturem di. Bidangem di. Raroh bidangnya. Cewek. Baturem cewek. Di apa Nduk KKLH? Keindahan, kebersihan lingkungan hidup. Oke. Sudah ada rencana untuk KKLH punya program apa 1 tahun ke depan? Masing-masing bidang sudah menyusun program kan? Iki tenanan loh. KKLH programnya apa? Kak Roh. Membersihkan lingkungan. Dilaksanakan kapan itu? Oke, harian, mingguan, bulanan. Tepuk tangan dulu dong. Oh, berarti beda. Yang ini MA, yang ini MTS. Pingin ngomong dengan yang MA dong. Gantenge. Lho sing tak lem kene sing tersipu kuno ki piye? Oke, bidang apa? Kerohanian. Program terdekat? Pondok Ramadan programnya siapa? Nah, iya toh. Ayo. Berarti ketika ngomong Pondok Ramadan itu yang otaknya, yang berpikir adalah kerohanian. Berpikir ada sampah ini harus indah, ini harus apa? Bagian KKLH tadi. Sing eksekusi siapa? Bersama otaknya. Ketika kerohanian punya program, ketua menyetujui. Ketika sudah pelaksanaan, ketua harus manut programnya kerohanian. Ojo mentang-mentang aku ketua, gitu ya. Berarti suatu saat kita jadi setir, suatu saat kita harus mau jadi roda. Sepakat? Oke, semua berdiri kembali. Katanya gerai wis entek kan? Bawa pulpen, pulpennya di bawah dipegang. Pulpennya di bawah dipegang. Sudah dipegang? Sudah? Oke. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silahkan berhadap-hadapan sesuai dengan bidang masing-masing. Enggak apa-apa. Saya ingin tahu programnya, bidangnya. Gak popo, organisasi itu harus jalan. Iya mana? 4 orang.
Bidangnya 4 orang. Oke. Bidang apa? Ini? Cah loro tok iki. Bagian? Bidang apa? Pendidikan. Pendidikan dan seni. Sudah seni? Cawi? Ya, seni gak cawi nabar seni. Oke. Hitungan 1 2 3. 1 2 3. Silahkan berkumpul sesuai jenjang osimnya. Ayo, buat satu lingkaran besar osim MTS, osim aliyah. Saya ingin cek kekompakannya, teamworknya. Sudah? Polpen tetap di bawah ya. Polpen tetap dipegang. Jadi satu. Cowok-cowok jadi satu. Cowok-cowok jadi satu. Sudah? Oke. Lingkaran. Halo. Sudahkah Anda membuat lingkaran? Oval atau lingkaran itu? Oke. Sudah? Kalau sudah, silahkan. Polpen tadi dipegang. Polpen sudah dipegang. Pegang dengan ujung jari kanan dan kiri. Ayo, dengan temannya. Gini loh. Ini pegang dengan sini, berpegangan. Iya. Ini loh. Pakai jari, jangan dipegang. Nah, pakai ujungnya. Berarti kalau tidak bisa berpegangan berarti teamworknya tidak sukses. Sudah? Gak popo. Ini hiburan. Pakai ujung jari ya. Oke, saya ingin melihat kompakannya, teamworknya antara osim MTS dan osim aliyah. Ternyata ayo, berarti ada yang tidak bawa pulpen. Lagi. Ayo, saya hitung 1 2 3. Jangan sampai lepas, diusahakan tidak terlepaskan. 1 2 3. Oke. Silahkan hitungan 1 2 3. 1 2 3. Ini mana? Sudah? Ujungnya loh ya, ujungnya enggak boleh dipegang pakai yang lainnya. Ujung telunjuk. 1 2 3. Ngono angel to yo nyekeli pulpen. Silahkan diturunkan. Turun. Enggak boleh lepas. Ayo teamworknya diturunkan. Jangan sampai jatuh. Oke, silakan sekarang berdiri dan diangkat di atas kepala. 1 2 3, ayo. Diangkat sampai ke atas kepala. Sampai ke atas kepala. Tangannya lurus ke atas. Tangannya lurus ke atas. Opo ora digegem. Sudah? Silakan sekarang jatuh. Pulpennya posisinya horizontal, tidak boleh vertikal.
horizontal. Lurus, lurus, lurus. Nggak boleh horizontal. Nggak boleh horizontal. 1, 2, 3 posisi pulpennya vertikal ke atas. 1, 2, 3 dibalik, yang atas di bawah. Lah kok balik embok cekeli, oke lah dipegang, ayo. Ayo. Oke, tepuk tangan dulu dong, silakan dilepas. Oke. Jangan duduk, jangan kembali. Siapa suruh kembali? Oke. Oke. Saya ingin kata-kata dari MA dulu. Dari ini apa yang kalian bisa petik? Ketua. Saya bisa melihat mana yang solid dan mana yang tidak. Dari ini, tapi alhamdulillah ini solid semua Pak tadi. Dari MTS, Ketua, ayo Pak. Saya bisa memahami bahwa kerja sama tim itu penting, sangat penting. Bahkan saya lihat banyak yang jatuh karena kurangnya kerja sama tim. Jadi untuk kedepannya mohon ditingkatkan kerja sama timnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Nice. Ada yang lain? Halo. Kalau tepuk tepuk 1, prok yes gitu ya. Prok yes. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Pas 1 yes langsung 2 langsung yes. Tepuk 2 O nya tangan kanan, K nya tangan kiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk yo ping 2 to, wong namanya tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3 itu karena yang pertama sudah yes, akhirnya kalian sudah oke, maka yang 3 adalah subhanallah, amazing, luar biasa ya. Subhanallah, amazing, luar biasa. Tepuk 3. Oke, belum luar biasa. Antara yang diucapkan dengan perilaku, dengan sikap itu harus balance, harus seimbang. Luar biasa kok. Luar biasa. Berarti tidak luar biasa. Ayo, tepuk 1. Kurang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ada yang mau menyampaikan kenapa tadi kok pulpennya sampai jatuh? Silakan katakan. Yang mau menyampaikan kenapa kok ada yang sampai jatuh? Sebabnya apa? Ayo. Boleh. Ayo. Capek. Sebabnya capek. Ada yang lain? Kurang seimbang. Ayo, ada yang mau jawab lain? Ketika jatuh terus apa yang dilakukan tadi? Ada kesalahan fatal. Ada kesalahan fatal ketika pulpennya jatuh. Menyalahkan. Titik. Jadi di organisasi jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Karena kegagalan satu orang, yang gagal adalah organisasi. Jadi enggak usah. Tadi jatuh, kuwi ora tenanan. Ya atau ndak? Neng sing wis tangane powogel ngene diploroki ya koncone. Ndak boleh. Di organisasi teamwork itu tidak boleh
tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menguatkan. Tepuk tunggal. Kok satu mang? Kayak iso bedakno tunggal mbek satu. Nanti 10 menit terakhir kita tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Masih 15 menit. Tepuk tunggal. Oke. Jadi di teamwork itu tadi yang pertama kuncinya teamwork yang pertama kuncinya adalah harus bekerja sesuai dengan porsi atau tupoksi. Tupoksi itu apa toh? Tupoksi. Tugas pokok. Tugas pokoknya ketua apa? Fungsinya apa? Itu harus bekerja sesuai dengan itu. Ketua kok wayah neng opo diinformasikan sendiri, sudah punya humas. Ketua kok enek resik-resik ketuane dhewe, liyane sing KKLH menengai, fungsikan KKLH. Itu ya. Jadi berikan tupoksi di organisasi tersebut. Tepuk satu. Ngantuk wisan. Tepuk satu. Sambil senyum. Tepuk satu. Senyumnya belum SNI. Senyum itu ada SNI-nya. Apa SNI? Nah, senyum SNI itu kuncinya 225. Apa? 225 itu bibir kiri ditarik 2 cm, bibir kanan 2 cm, giginya kelihatan 5 detik. Ayo senyum, coba senyum SNI, ayo. Wih wah senyum dari wong. Yuk bisa senyum SNI enggak coba ya? Karena kesuksesan itu karena senyum. Orang senyum itu akan cepat sukses. Ayo senyum SNI. Perhatikan, ini yang tidak berani senyum SNI ada 2 kemungkinan. 1 lorontu, 2 gak sikatan. Ayo senyum SNI dong. Giginya kelihatan 5 detik. Giginya harus kelihatan 5 detik. Oke. Yang kedua, oke wes toh. Pertama tadi apa? Teamwork itu harus dibangun dengan bekerja sesuai. Yang kedua, tidak saling menyalahkan. Teamwork itu akan bagus kerjanya. Yang pertama bekerja sesuai dengan tupoksi. Yang kedua tidak saling menyalahkan. 2 ini kalian lakukan. Sebenarnya ada 11. 2 ini dulu kalian lakukan, insya Allah sudah luar biasa. Wes gak usah nyalahno koncone. Ketika satu yang salah, organisasi itu sebagaikan sebuah organ tubuh. Nah, termasuk ketika salah satu penyakit organisasi itu susah berkembang, organisasi itu susah berkembang, teamwork itu susah berkembang, adalah ketika tidak mau memperhatikan orang lain. Di mana di antara orang lain bicara, dia ngomong sendiri. Itu adalah penyakit organi. Itu harus dibasmi. Ketika ada yang tidak memperhatikan orang lain, ada arahan ketua, ada instruksi dari Bapak Ibu guru, dia tidak merasa, dia sudah merasa paling pandai. Itu penyakit organisasi. Oh, cek gak rumongso, ya cek ngomong dewi terus. Ya toh? Penyakit organisasi itu harus dibasmi. Bina, kalau tidak bisa dibina maka harus dibinasakan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang paling penting dalam organisasi tidak saling menyalahkan tadi, karena organisasi itu bagaikan satu tubuh. Ketika kalian berjalan ke sandung, yang sakit apa? Kaki. Yang bilang siapa? Yang menangis siapa? Ya itu organisasi. Ketika tadi ada yang salah, ada yang jatuh, kita harus merasakan. Ojo diseneni. Sepakat ya? Siap jadi organisasi yang kuat? Siap jadi organisasi yang hebat? Siap menjadi calon pemimpin bangsa yang luar biasa? OSIM. Apa? Kene jargon apa? Duwe jargon tuh gak? OSIM MA MTS LDKS.
all DKS LDKS 2026. Saya ingin jargon itu diucapkan dengan semangat dan penuh keseriusan. Tidak hanya sekedar keluar dari mulut, tapi itu keluar dari perasaan. LDKS OSIM 2026. Oke, 10 menit terakhir nanti untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Pak. Wah keren sekali ya, seru gak teman-teman? Seru gak? Yang ikhlas dong. Sesi pertama sudah selesai, sekarang dilanjutkan sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, insya Allah akan dijawab oleh Bapak Masyudi. Siapa yang ingin mau bertanya? Ayo, siapa lo? Nanti kalau kecewa kalau nggak bertanya. Dia mau bertanya? Mau tanya apa, Mbak? Jadi enggak? Jadi enggak, sudah ditunggu ini loh. Berarti kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya ke adik-adik nanti. Ayo. Oke, pojok dulu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Beri apresiasi yang luar biasa. Maju dah Bapak. Kita belajar jadi seorang pemimpin ini. Ini proses pendidikan, tidak apa-apa. Salah itu bagian dari proses pendidikan. Perkenalkan, nama saya Imam Rizal Baidillah dari kelas 11. Bagaimana agar di dalam sebuah organisasi bisa timbul rasa kekompakan dan kerjasama tim agar bisa terus kompak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Penyakit manusia, termasuk yang ada di depan saya, ini suka menertawakan orang lain, padahal dirinya belum tentu mampu. Itu penyakit yang luar biasa. Itu harus kita kikis. Berani maju itu sudah luar biasa. Ketika ditertawakan, belum tentu yang menertawakan itu mampu. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang berani maju. Di sini adik-adik berproses. Berproses itu bukan hanya di sini, bukan hanya kalian saja. Kita hidup di dunia ini berproses. Kalau tidak berani maju, tidak berani melangkah, tidak akan ada kemajuan. Lebih baik maju jatuh tersungkur daripada kita diam tidak ada pergerakan. Sekali lagi, ingatkan, lebih baik maju
jatuh tersungkur. Itu lebih baik daripada diam tidak ada pergerakan. Kalian kalau ingin maju harus berani berspekulasi. Mau organisasi dibawa kemana? Itu harus berani berspekulasi. Menengai ngajukno koncone. Weta kok. Ayo sing kaya ngono kuwi dilangi. Wis sok ben dadi kuwi nek nggone pewayangan ngono sengkuni. Roh sengkuni? Nah, sengkuni kuwi wong sing atine elek tapi gak pengen ketok sing dinggo koncone. Wis sengkuni jenenge. Nah, aja jadi sengkuni ya. Jadilah Bima yang gagah perkasa ya. Oke, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi dalam organisasi agar kompak? Gitu ya intinya. Kuncinya satu. Kuncinya hanya satu. Saling percaya. Sudah saling percaya? Anggota, halo anggota. Halo anggota. Percaya dengan ketua? Buktikan dong. Ketuanya serius, anggotanya enggak serius. Itu berarti enggak percaya. Ketua percaya dengan seksi kerohanian? Percaya. Hari ini, detik ini harus saling percaya agar kekompakan terjalin. Ketika sudah ada satu bibit ketidakpercayaan, iri, dengki, itulah yang membuat organisasi itu tidak akan kompak lagi. Iri. Wes koncone padune penggolek rai. Wes, berarti ketika sudah sifat iri itu melekat meracuni organisasi, itu penyakit. Jadi harus saling percaya. Itu Mas ya? Mas apa tadi? Rizal. Bidang apa Mas? Bidang Humasi. Humas dan dhewe nek humasi iki apa? Humas. Oh, humasi. Bingung aku. Humas. Nah, cocok. Sampean jadi humas. Pertama sudah berani maju untuk menyampaikan aspirasinya teman-teman. Itu. Yang lain? Oke. Maju dong. Ini tadi Alia yang tes belum pernah ya? Yang tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Yuliana Putri. Saya akan bertanya, bagaimana jika seorang ketua OSIM sudah tidak bisa mengondisikan anggotanya? Sudah. Pertanyaan berat ya. Ketua OSIM siap-siap dikudeta. bukan, enggak. Bagaimana jika seorang ketua OSIM, ini kita bicaranya lebih luas lagi ya, bukan hanya OSIM. Bagaimana jika seorang pemimpin sudah tidak bisa mengondisikan anak buah, anggotanya atau organisasinya? Tidak bisa mengondisikan itu ada dua penyebabnya. Satu, memang ketuanya tidak bisa. Yang kedua, anggotanya yang tidak bisa dikondisikan. Kalau yang pertama ini, bagaimana jika ketua OSIM atau ketua organisasi tersebut tidak bisa mengondisikan anak buahnya? Yang pertama harus dilakukan reshuffle, pergantian, jika organisasinya mau sehat. Yang kedua, jika ketua OSIM tersebut tidak bisa mengondisikan karena ada sengkuni di dalamnya, sebenarnya bisa mengondisikan karena ada sengkuni, orang ya rumongso luweh pinter sampai ketua sehingga menjadi sengkuni, menjadi penyakit di situ, mempengaruhi teman-temannya untuk tidak taat kepada ketua, maka penyakit yang sengkuni itu harus dihilangkan biar tidak merambat kepada yang lainnya. Dua penyebab dan dua penanganan yang berbeda. Ketika memang ketuanya tidak bisa menjalankan organisasi, maka
dilaksanakan yang namanya reshuffle, pergantian. Yang kedua, jika memang ketua itu sebenarnya bisa karena ada orang yang sengkuni, tapi di sini mesti tidak ada kok ya. Sengkuni maksudnya itu pingin jadi ketua, akhirnya mempengaruhi yang lain untuk tidak percaya kepada ketua, sehingga ketua ngomong apa ae gak digagas, gak direken. Itu berarti sengkuni itu yang harus dihilangkan. Ketua itu tupoksinya salah satunya diantara harus bisa memahami karakter masing-masing anggota. Ada anggota itu yang sukanya dipuji, ada anggota itu yang sukanya harus diperintah dulu. Nah gak diperintah gak gelem laku. Tipe karakter orang itu beda-beda. Coba ya, Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Hah? Lia, gitu Mbak ya. Jadi ada dua penyebab. Jika ketuanya yang tidak memang betul-betul tidak bisa, ya ketuanya harus di-reshuffle. Tapi kalau di situ ketuanya tidak bisa karena ada penyakit yang mempengaruhinya, penyakitnya yang diambil. Jangan ketua yang di-reshuffle. Oke. Terima kasih yang sudah mau bertanya. MTS belum loh ya. Harus tanya satu orang nggak apa-apa. Berlatih jadi pemimpin, enggak apa-apa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavera Putri Priyatna dari kelas 7. Saya ingin izin bertanya bahwa bagaimana cara menyelesaikan jika ada permasalahan dalam suatu organisasi. Oke, sudah itu. Tepuk tangan dulu dong. Ini kalau saya jawab versi serius atau jawab versi guyon. Nah kata Gus Dur, masalah itu kan hanya ada dua. Masalah yang bisa dipecahkan dan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya, masalah yang bisa dipecahkan gak usah dipikir. Kenapa? Masalah yang bisa dipecahkan gak usah dipikir, kenapa? Yus bisa dipecahkan kok, kenapa dipikir? Yang kedua, masalah yang tidak bisa dipecahkan, diselesaikan gak usah dipikir juga. Kenapa? Udah bisa diselesaikan kok dipikir. Itu jawabannya Gus Dur. Tapi itu maknanya luar biasa. Ketika kita punya masalah, itu harus dilihat akarnya dulu. Ketika masalah itu bisa diselesaikan, yakin bisa diselesaikan, masa musyawarahkan. Siapa yang harus mencari pokok akar masalah adalah ketua. Delok masalah di mana dulu. Saya yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, jika masalah itu tidak diselesaikan, ya dimusyawarahkan. Sehingga sampai di titik akhir jika masalah itu tidak diselesaikan, kalian di OSIM ini kan prosesnya belajar menjadi seorang pemimpin. Di situ ada yang namanya pembina OSIM kan ya. Maka konsultasikan kepada pembina OSIM jika masalahnya sudah mentok tidak bisa diselesaikan. Tapi jangan cepat-cepat madul dulu. Diusaha dipecahkan dulu organisasinya di internal organisasi. Kalau sudah mentok baru ke pembina. Halo MTS. Nah, itu Mbak ya. Mbak siapa? Bisa menyelesaikan masalah ya? Bisa, harus bisa. Kita diciptakan di dunia ini untuk menyelesaikan masalah. Dan dunia ini penuh dengan masalah. Kalau ingin tidak ada masalah, jangan hidup di dunia. Sing pingin aman-aman ae, ya gak usah urip. Penak toh? Penak piye wong ning akhirat yo, ning kuburan yo akeh masalah. Berarti masalah itu akan pindah saja. Nah, oke. Yang cowok MTS. Gak ada? Yang cowok MTS ada yang mau tanya enggak?
Oke, Nada, closing statement. Ya udah, kalau nggak ada yang mau bertanya, mau saya tutup. Terima kasih ya tadi yang sudah mau bertanya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Dari materi ini kita sama halnya menerapkan dasar Dharma Pramuka yang keempat. Teman-teman tahu nggak? Dasar Dharma yang keempat itu apa? Ya dari patuh dan suka bermusyawarah. Dengan kerja sama tim, pekerjaan kita akan cepat selesai dan menjadi lebih mudah, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kerja sama tim harus dilakukan bersama-sama, kompak dan solid. Jika tidak, tim akan hancur dan timbullah banyak konflik. Sebab segala sesuatu harus dipermusyawarahkan terlebih dahulu dan jangan saling menyalahkan, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih untuk Bapak Mas Yudi atas ilmunya. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada pemateri, kepada yang bertugas dipersilakan.